Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Shoyan yang memasuki alam dewa kekacauan, yang mana di sana sosok nomor 8 membantu Shoyan untuk mengungkapkan identitas si nomor 6. Selanjutnya, nomor 7 meminta Shoyan untuk bekerja sama dalam hal perdagangan obat, yang mana pembagian hasilnya Shoyan mendapatkan 60% dan nomor 7 mendapatkan 40%. Dan cerita pun dimulai. Pada saat ini, Shoyan memanfaatkan pertemuan di alam dewa kekacauan untuk memulai bisnis. Lagi pula, Shoyan juga pernah menjadi seorang pembisnis selama dia masih tinggal di benua Dodit. Sehingga, Shoyan juga mengerti bahwa seorang pembisnis kan mampu berbaur di berbagai dunia. Jadi, bahkan Shoyan tidak mungkin untuk sepenuhnya bisa menghindari si nomor 7. Shoyan pun baru saja memperoleh kemampuan untuk memulihkan pil obat tingkat dewa. Jika si nomor 7 memberikannya tugas yang sangat sulit atau memintanya memulihkan pil obat dengan tingkat yang lebih tinggi daripada pil obat tingkat dewa, maka Shoyan tidak akan sanggup untuk melakukannya. Jadi, meskipun hal semacam ini bisa diterima, tetapi jika Shoyan tidak bisa memperbaikinya saat itu, Shoyan khawatir kemampuannya dalam memulihkan pil obat akan dipertanyakan oleh semua orang. Namun, jika Shoyan menolaknya sekarang, dia pun akan dicurigai. Sekarang, aku punya 3 resep pil obat di sini. Jika kamu bisa menyempurnakannya, sebaiknya kamu memurnikan beberapa pil obat lagi, karena akan lebih mudah bagiku untuk menjualnya. Dengan cara ini, tentu saja bisa lebih tinggi. Hanya saja, bahan obat untuk beberapa ramuan tidak terlalu mencukupi. Toleransi kamu dalam membuat kesalahan harus relatif rendah. Sebenarnya, aku tidak enak untuk mengatakannya, dan aku jelas tidak bermaksud meremehkanmu. Jadi, aku pikir kamu seharusnya bisa mengerti apa yang aku katakan ini, ucap si nomor 7 dengan perlahan. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakannya, ucap Shoyan yang menjawab dengan tegas. Sepertinya, semua orang sudah memberikan berbagai informasi dari dunia masing-masing, serta memberikan berbagai pesan dan menerima komisi. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka pertemuan kali ini sudah berakhir, ucap si nomor 1. Setelah kata-kata itu keluar, si nomor 2 adalah sosok biru yang pertama menghilang dari platform batu. Semua orang pun juga menghilang satu demi satu. Kemudian, hanya menyisakan Shoyan dan si nomor 6 yang belum pergi. Jadi, si nomor 6 yang hendak pergi, dia pun berhenti menatap Shoyan dengan aneh. Melihat itu, Shoyan pun bergegas untuk pergi. Awalnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sedikit ragu-ragu dan memilih untuk pergi. Namun, setelah si nomor 6 pergi, sosok Shoyan pun kembali muncul di platform batu. Ini bukanlah keinginan Shoyan, tetapi ini terjadi karena si nomor 1 yang memanggilnya. Nomor 9, kenapa kamu memilih untuk berbohong? Ucap si nomor 1 yang tiba-tiba berkata dengan serius. Mendengar itu, Shoyan pun langsung terkejut, yang membuat dia merasa tidak nyaman. Apakah mungkin aku melakukan kesalahan? Bukankah si nomor 6 juga berbohong? Ucap Shoyan yang langsung bertanya balik. Itu adalah hak dia untuk berbohong. Tapi, apakah kamu ingin mengetahui identitas aslinya dengan cara ini? Ucap si nomor 1 yang bertanya lagi. Mendengar itu, Shoyan pun menjadi semakin khawatir di dalam hatinya. Seolah-olah si nomor 1 telah menyalahkannya. Tentu saja, si nomor 6 sangat mencurigakan. Jika aku melanggar peraturan, aku sangat menyesali itu. Tapi, aku harus tetap mencobanya. Karena identitas si nomor 6 sangat penting bagiku. Dan jika dia bukan makhluk dari dunia sensi, bisa-bisa dia akan membahayakan dunia sensiku, ucap Shoyan dengan tegas. Dalam masalah ini, seharusnya kamu dapat memahaminya. Jadi, katakan kepadaku tebakanmu tentang si nomor 6. Tanya si nomor 1 yang terus melanjutkan. Mendengar itu, Shoyan pun tertegun sejenak, karena dia merasa emosinya yang tidak stabil. Namun, dia hanya bisa terus menjawab setelah sedikit ragu-ragu. Jika di antara aturan dalam pertemuan di alam dewa kekacauan, hanya ada satu orang yang mewakili di setiap dunia utama, karena aku berasal dari dunia sensi. Seharusnya, si nomor 6 bukan berasal dari dunia sensi. Aku hanya bisa menebak identitas si nomor 6, yaitu berasal dari dunia Tesu. Bahkan, sangat mungkin dia adalah orang terkuat di dunia Tesu. Jika tebakanku benar, maka pelaku yang melancarkan invasi dunia sensi adalah dia.
Jawab Xion yang mengungkapkan analisisnya, karena Xion juga masih ragu apakah ini ilusi atau kenyataan. Setelah Xion menjawab, dia pun terdiam sejenak dan menunggu jawaban dari si nomor 1. Tetapi, si nomor 1 tidak langsung menjawab semua pertanyaan dari Xion. Tebakanmu benar. Si nomor 6 berasal dari dunia Tesu. Tetapi, identitasnya sangatlah berbeda. Dan kamu salah tentang satu hal. Ucap si nomor 1 yang menjawab perlahan. Setelah suara si nomor 1 keluar, Xion pun langsung merasa curiga dengan semua orang di sini. Kamu harus tahu bahwa tidak hanya ada satu orang yang mewakili setiap dunia di sini. Dan semua orang belum diperbaiki. Ucap si nomor 1 yang melanjutkan. Begitu kata-kata ini keluar, Xion pun langsung terkejut. Karena dengan jawaban ini, sepertinya Xion telah menemukan jawaban atas keraguan sebelumnya. Semua orang belum diperbaiki. Mungkinkah kalimat ini berarti semua orang alam dewa kekacauan belum digantikan? Meskipun alasannya terdengar sangat aneh, tapi ada kemungkinan ada dua orang yang berasal dari dunia yang sama. Tapi ada juga kemungkinan yang lain, yaitu ada orang yang terus-menerus digantikan di dalam pertemuan ini setelah kebangkitan keilahian mereka. Gumam Xion di dalam hatinya dan terus membuat analisis tentang masalah ini. Jadi, karena aku telah berbohong, apakah aku akan dikeluarkan dari pertemuan alam dewa kekacauan ini? Ucap Xion yang langsung bertanya ke inti masalahnya. Dia tidak peduli apakah dia akan dikeluarkan atau tidak. Bagaimanapun, Xion telah mendapatkan pengalaman dari pertemuan ini. Dan inti dari pertemuan ini adalah hubungan antar dunia yang sangat kompleks. Tentu saja tidak, ucap nomor 1. Kemudian, dia pun berhenti sejenak sebelum mengucapkan kalimat berikutnya yang membuat Xion tidak bisa menahan perasaan gugupnya. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan sehingga kamu bisa mengambil keputusan apakah kamu ingin meninggalkan masalah ini dengan si nomor 6 atau kamu akan menghapusnya dari pertemuan ini. Ucap si nomor 1. Tepat ketika Xion baru saja menenangkan rasa gugupnya, si nomor 1 pun tiba-tiba melanjutkan. Namun, begitu pernyataan ini keluar, mata Xion pun langsung melebar lagi, sehingga emosi Xion pun berubah-ubah di bawah bayangan biru ini. Setelah melalui jalan yang aku tempuh di dalam hidup ini, aku pada akhirnya bisa mencapai alam dewa kekacauan. Lagi pula, siapapun mereka bisa melakukan hal apapun di sini, sehingga mereka semua bisa mengubah masa depan mereka sendiri. Ucap Xion yang menjawab dengan perlahan. Senior, setelah aku melakukan kesalahan ini, apakah tidak mungkin untuk mengubahnya di masa depan? Ucap Xion yang bertanya perlahan. Jelas, Xion juga sangat bingung dengan situasinya sekarang, karena dia telah melakukan kebohongan. Tetapi, mengapa si nomor 1 memberikannya kekuasaan untuk menangani si nomor 6? Bagaimanapun, itu adalah musuhmu. Jadi, mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan malah berpikir setelah kamu mengetahui identitasnya? Mungkin saja kamu akan mati jika tidak melakukannya. Ucap si nomor 1. Ia sangat terkejut dengan pernyataan yang diajukan oleh Xion. Jadi, dia pun menjelaskannya secara perlahan. Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah tidak peduli apakah si nomor 6 akan bertahan di alam pertemuan ini atau dia harus dikeluarkan sekarang. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, mengapa dia memiliki kualifikasi untuk memasuki pertemuan ini? Itu karena hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk memasuki pertemuan alam dewa kekacauan. Identitas si nomor 6 seharusnya sama denganmu. Lalu, apa perbedaan si nomor 6 denganmu? Meskipun si nomor 6 adalah penyusup, tetapi itulah cara seseorang untuk bertahan hidup. Meskipun dunia Tesu tidak melakukan invasi, tapi perang antar dunia tidak akan dapat dihindari. Oleh karena itu, bukannya aku melindungi si nomor 6, namun aku berharap kamu memiliki pemahaman tentang pejuang dunia. Itu karena perang tidak bisa dihindari di dunia manapun. Selama sumber daya terbatas di salah satu dunia yang ada, maka dari itu, pertarungan antar dunia tidak akan ada habisnya. Ibarat air laut yang mengalami pasang surut, dan tidak ada yang bisa berhenti ataupun berubah. Ucap si nomor 1 dengan serius. Jika demikian, lalu apa guna semuanya yang kita lakukan sekarang? Ucap Xion yang terus bertanya dengan bingung. Dalam hal ini, mungkin kamu berpikir bahwa ini adalah permainan catur. Namun, maknanya bukanlah masalah antara putih atau hitam yang menang. Karena apa yang harus kita lakukan bukan untuk mencari pemenang. Meskipun kamu adalah orang yang terakhir datang ke alam dewa kekacauan, tapi kamu juga harus mengerti
bahwa berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan akan muncul di dunia yang kuat, sehingga dunia tersebut akan mengalami kekacauan karena masalah ini. Maka itu akan menyebabkan runtuhnya ketertiban karena sumber daya yang menghilang, sehingga akan melemahkan semua makhluk hidup. Setelah kekacauan tersebut, kehidupan yang baru pun akan dimulai, dan seluruh kekacauan akan dibentuk kembali oleh sungai waktu yang panjang. Namun, semua kehidupan yang kita jalani itu sekarang akan musnah, hingga sungai waktu yang panjang berikutnya muncul, dan semuanya dimulai lagi dari awal. Ucap si nomor 1 yang terus menjelaskan perlahan. Mendengar itu, Xian pun sangat terkejut, karena dia sekarang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dunianya sendiri. Tapi, apa yang si nomor 1 rencanakan, itu lebih besar dari apa yang ingin Xian lindungi. Karena yang ingin nomor 1 lindungi bukanlah dunia tertentu, tetapi semua dunia yang berada di dalam kekacauan seperti yang dia katakan. Jadi, sebenarnya masalah ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Xian sekarang. Namun, jika semuanya seperti apa yang nomor 1 katakan, maka tidak ada yang namanya keabadian absolut. Bahkan yang terkuat sekalipun juga tidak mungkin bisa lepas dari pembaptisan bencana. Memikirkan hal ini, Xian merasa segala sesuatu yang terjadi itu sudah di luar pemahamannya. Saat ini, bukankah kamu juga pernah melihat sang raja alam dewa kekacauan? Dalam hal ini, bahkan sang raja pun tidak bisa lepas dari bencana ini. Ucap si nomor 1. Suara nomor 1 terus keluar yang membuat Xian pun terdiam. Namun, jantungnya berdetak dengan sangat cepat setelah dia mendengar kata-kata yang terharu ini. Sekarang, aku ingin tahu mengapa aku yang harus mengambil keputusan. Ucap Xian yang berkata perlahan. Jelas, dia tidak melupakan jawaban yang ingin dia cari. Karena penjelasan si nomor 1, jadi Xian pun bertanya lagi dengan tegas. Tentu saja tidak ada alasan lain, yaitu karena kamu adalah Zuzang. Ucap si nomor 1 yang menjawab pertanyaan secara langsung. Mendengar itu, Xian pun langsung terkejut, karena jawaban ini bukanlah yang ia ingin dengar. Meskipun aku adalah reinkarnasinya, tetapi aku bukanlah Zuzang. Ucap Xian yang menjawab tegas. Ya, tidak untuk sekarang, tapi itu akan terjadi di masa depan. Dia adalah orang yang sangat baik. Tapi, ini bukan hak istimewa yang aku berikan kepadamu. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk tidak melakukannya. Ucap si nomor 1 lagi. Mendengar itu, Xian pun tertekun sejenak. Karena, yang tidak pernah Xian bayangkan adalah, bahkan si nomor 1 sangat menghormati Zuzang. Meskipun di tengah pertempuran di dunia sensi sebelumnya, Xian telah merasakan kekuatan Zuzang. Namun, Xian masih belum bisa membayangkan seberapa besar kekuatan Zuzang yang sebenarnya. Karena kekuatan semacam itu seharusnya bukan hanya masalah kekuatan saja, tetapi juga keadaan pikiran dalam mengambil keputusan. Bagaimanapun, sejauh ini Xian juga telah mendengar banyak legenda tentang Zuzang. Tapi, seharusnya di antara para dewa, mungkin hanya Xian yang benar-benar mengetahuinya. Karena kamu telah pergi ke dunia dewa iblis kuno, jadi, mengapa kamu tidak membantu dunia dewa iblis kuno untuk menghentikan kekacauan yang terjadi? Mungkin dengan cara ini, itu bisa menjadi hal yang baik untuk dunia sensi. Ucap si nomor 1 lagi. Tapi, dunia dewa iblis kuno pernah menginvasi dunia sensi. Jadi, aku tidak memiliki kesan yang baik tentang dunia dewa iblis kuno. Ucap Xian. Seharusnya, kamu memiliki hati yang besar. Jadi, aku tidak perlu berbicara lebih banyak lagi. Namun, kamu harus bisa mengambil keputusan dan memberitahuku tentang si nomor 6. Apakah dia tetap tinggal di dalam pertemuan berikutnya atau mengeluarkannya? Ucap si nomor 1. Pada saat ini, keduanya telah berbicara selama beberapa waktu. Si nomor 1 bertanya lagi kepada Xian tentang keputusannya. Mendengar itu, Xian ragu-ragu sejenak. Karena dia telah berpikir jika dia benar-benar mengambil keputusan untuk membiarkan si nomor 6 dikeluarkan, sehingga si nomor 6 tidak dapat lagi menghadiri pertemuan, tetapi itu masih ada pro dan kontra untuk Xian tentang identitas aslinya. Senior, bisakah aku bertanya lagi? Ucap Xian. Ya, aku bisa menjawabmu. Namun, setelah kamu mengetahui identitasnya, apakah kamu akan membiarkannya tinggal? Ucap si nomor 1. Xian memiliki keraguan untuk mengambil keputusan ini, karena jika dia mengeluarkannya, maka dia akan kehilangan sebagian besar informasi dari si nomor 6. Senior, aku ingin tahu identitas asli si nomor 6. Meskipun sekarang kekuatanku tidak cukup kuat, tapi
Aku ingin tahu siapa si nomor 6 yang sebenarnya, ucap Shoyan. Di dunia Taesu, dia bernama Tuan Suci Qiansu, jawab si nomor 1. Apakah dia seorang raja di dunia Taesu? Ucap Shoyan yang terus bertanya. Dia seorang raja terdahulu, ucap si nomor 1. Terima kasih atas jawaban senior, ucap Shoyan. Dia tidak lagi bertanya, karena akan tidak sopan jika dia terus bertanya. Bagaimanapun, dia sudah tahu tentang identitas si nomor 6. Bahkan dia sudah mendengar nama asli si nomor 6. Jika identitasku terungkap sekarang, aku pasti akan mati. Bahkan jika Tuan Suci Qiansu tahu bahwa aku di ranah kaisar keabadian, aku yakin dia pasti akan sangat marah. Gumam Shoyan di dalam hatinya sambil tertawa pelan. Senior, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan. Aku menemukan hati biru yang aneh, dan ini tidak bisa dihancurkan. Mungkin ini ada hubungannya dengan sosok biru yang disebutkan si nomor 2. Senior, apakah ada cara untuk menghancurkan hati biru ini? Ucap Shoyan yang bertanya dengan serius. Karena meskipun Mingyao dan Tianjun berada di dunia dewa iblis kuno secara kebetulan, dan tidak peduli mereka menjadi budak para dewa atau tidak, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mati selama hati biru mereka tidak dihancurkan. Oleh karena itu, Shen juga harus menemukan cara untuk menghadapi mereka. Hanya saja, selama masih ada hati biru, masih mustahil untuk membunuh mereka berdua. Aku akan melidiki masalah ini untukmu, tapi ini juga harus dianggap sebagai bantuan. Jadi, aku akan memintamu untuk mengambil token dewa iblis kuno untukku, dan aku akan memberimu cara untuk memecahkan masalah ini, ucap si nomor 1. Mendengar itu, Shen pun mengangkat alisnya. Karena jika si nomor 1 hanya meminta komisi token dewa iblis kuno, itu bukanlah masalah besar. Karena token dewa iblis kuno itu bisa ditukar dengan 10.000 poin kontribusi. Aku setuju, ucap Shoyan tanpa ragu-ragu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.